Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Firstia Putra Pratama, NIM 1901550026. Perkenalkan, nama saya Harun Yuda Pratama, NIM NIM 1901 55 0025. Perkenalkan, nama saya Fahmi Rizkiawan, NIM 1901550002. Oke, di sini kami akan mempresentasikan UTS mata kuliah web bisnis yang berjudul Bisnis Pen Pakaian. Bab 1, nama perusahaan Ranstore. Dalam bidang usaha kita distributor pakaian. Jenis produknya yang dijual, yang pertama ada tas, pakaian, sepatu, dan aksesoris. Alamat perusahaannya terdapat di Jalan Diponegoro, Limpung, Kabupaten Batang. Nomor teleponnya 085 725 541 1202. Selanjutnya, ini indikasi peluang bisnis. Yang pertama, dewasa ini bisnis pakaian menjadi salah satu bentuk bisnis yang menjanjikan. Berbagai macam model pakaian bermunculan dengan ragam kreativitas yang menarik. Pakaian biasa dikreasikan menjadi pakaian yang modis serta menyesuaikan zaman. Salah satu model pakaian yang kami fokuskan yaitu pada baju distro untuk cowok dan pakaian gamis serta jubah untuk ceweknya. Karena masyarakat mulai bosan dengan model baju yang sudah ada sekarang ini, tidak ada inovasi. Untuk itu, diperlukan inovasi baru dalam mendesain pakaian tersebut. Sehingga model tidak monoton, kami mencoba mengkreasikan desain baru tersebut dengan mengolah desain baju yang lebih menarik dan inovatif. Kelebihan kami, karena kami mendatangkan langsung produk tersebut dari pabriknya, sehingga harga lebih terjangkau di masyarakat, khususnya di kalangan mahasiswa. Selanjutnya, penjelasan produknya. Kami tidak memproduksi pakaian, tas, dan sepatu sendiri. Namun kami mendatangkan langsung dari pabrik agar nantinya harga yang kami tawarkan bisa lebih murah dibandingkan yang ada pada toko-toko sekitar kami. Dan aksesoris hijab kami sebagian ada yang mendatangkan dari pabrik juga yang produksi sendiri dengan biaya 7.500 untuk satu buah aksesoris jilbab ukuran kecil dan Rp9.000 untuk ukuran sedang serta 10.500 untuk ukuran besar, dengan penjualan biasa mencapai 10.000 untuk ukuran kecil, 15.000 untuk ukuran sedang, dan 20.000 untuk ukuran besar. Latar belakang bisnis ini, alasan kami menawarkan produk ini adalah karena saat ini minat masyarakat dalam menjaga penampilan dan tren pada pemuda dengan mengikuti gaya penampilan idolanya menjadikan kami tergerak untuk menjalankan bisnis ini. Oleh karena diharapkan para masyarakat awam dan mahasiswa dapat memenuhi kebutuhan penampilannya dan dapat mengikuti gaya yang ditampilkan oleh para idolanya tersebut. Tujuan dari bisnis ini adalah mendapatkan keuntungan dari produk ini, menyediakan produk pakaian yang mempunyai inovasi baru dan disukai seluruh kalangan masyarakat. Potensi bisnisnya, produk ini memiliki peluang bisnis yang cukup menjanjikan, karena penampilan merupakan salah satu cara bagi orang untuk menunjukkan kualitas diri di hadapan semua kalangan. Oke, selanjutnya bisa dilanjutkan. Di sini saya menjelaskan masuk bab 2, pembahasan tentang analisis SWOT. Yang pertama ada faktor internal. 1. Strength atau kekuatan, keunggulan produk. Kami menawarkan suatu produk pakaian, tas, sepatu
dan aksesoris jilbab dengan harga yang ekonomis dan kualitas unggulan. Kemudian kreativitas. Kami menawarkan kreativitas baru dalam menyediakan model pakaian, tas, sepatu, dan aksesoris jilbab. Yang kedua ada weakness atau kelemahan. Yang pertama belum memiliki cukup pengalaman untuk memulai usaha yang masih sangat minim merupakan suatu kelemahan yang harus diatasi. Kemudian kurangnya modal. Keterbatasan modal dalam usaha ini menjadikan sebuah kelemahan yang harus diselesaikan dengan cepat dan tepat. Faktor eksternal. Yang pertama ada opportunities atau peluang. Banyaknya konsumen, banyaknya masyarakat yang kini mulai memperhatikan penampilannya di depan orang banyak. Dengan adanya toko kami ini dapat memenuhi kebutuhan para pelanggan dengan menyediakan stok yang bervariasi dan tentunya dengan harga yang terjangkau. Sistem pemasaran. Pemasaran yang akan kami lakukan cukup mudah. Kami akan memasarkan di lingkungan kampus dan tempat tinggal. Yang kedua ada threats atau ancaman. Salah satu bentuk ancaman yang dikhawatirkan biasa terjadi adalah persaingan yang sangat ketat. Terkadang masyarakat kurang tertarik terhadap toko kecil yang belum begitu dikenal orang. Strategi SWOT, strength, keunggulan produk, keterampilan, dan kreativitas. Weakness, belum memiliki cukup pengalaman, kurangnya modal. Opportunity, banyaknya konsumen, dan sistem pemasaran. Melakukan program promosi jitu, meningkatkan produksi. Weakness, melakukan latihan terus-menerus, belajar berbisnis dengan segala fasilitas yang ada dan menjalin koneksi seluas-luasnya. Keacuhan konsumen, melakukan promosi kepada konsumen yang sekiranya tertarik dengan produk kami, kemudian menawarkan keuntungan yang didapat dengan membeli produk kami. Weakness, memperbaiki sistem manajemen, meningkatkan promosi, menjaga kualitas produk. Perencanaan bisnis, sasaran dan target pasar. Sasaran kami adalah seluruh masyarakat dari segala usia. Untuk itu kami memulai promosi dari daerah sekitar tempat tinggal kami, serta melakukan promosi pada rekan mahasiswa di kampus, karena kami menganggap promosi akan lebih efektif jika terjadi dalam suatu kelompok. Untuk itu, kami menggalakkan promosi di berbagai sosial media seperti Facebook, Twitter, blog, kemudian Shopee, dan lain-lain. Hal ini kami maksudkan untuk memberi kemudahan dan pemesanan dan pembelian produk kami. Pembiayaan. Yang pertama, nama barang ada kaos, jumlahnya ada 25 buah, harga satuannya 100.000. Jumlahnya total ada 2.500.000. Yang kedua ada jaket, jumlahnya ada 20 buah. Per piecesnya ada dengan harga 200.000. Total jadi 4 juta. Yang ketiga ada sepatu. Dengan jumlah barang terdapat 20 buah pasang sepatu. Harga satuannya 500.000. Jadi total ada 10 juta. Yang keempat ada sweater. Jumlah ini ada biaya totalnya. Biaya total ada 19.700.000. Ini bisa dilihat ya.
biaya tetap yang dibutuhkan untuk satu kali belanja, dan ada harga jual per buah kaos dengan 150.000, kemudian ada harga jual per buah jaket, sepatu, sweater. Modal awalnya total 19.700.000. Nah, ini analisa keuntungannya. Pendapatan kaos yang terjual sudah ada 3 piece, tinggal dikalikan 150.000. Kemudian jaket terjual 2 piece, sepatu terjual 1 buah sepatu, 1 pasang dengan harga 600. Kemudian ada sweater yang terjual 2 buah. Total biaya yang dibutuhkan dalam satu kali belanja 19.700.000. Kemudian ini ada keuntungan pendapatan. Jadi total pendapatan yang di atas tadi ada 2.070.000, dengan total ada 8 buah yang sudah terjual dengan total biaya belanja 1.420.000. Jadi pendapatan 2.070.000 kurangi 1.420.000. Jadi keuntungan yang kita dapat dalam satu hari ini ada 650.000. Jadi modal akan kembali dalam jangka waktu kurang lebih 1 bulan. Studi kelayakan sarana dan prasarana. Selain menggunakan rumah produksi, kami juga memanfaatkan berbagai media sosial seperti blog, Shopee, Tokopedia, dan lain sebagainya. Semua sarana ini dilengkapi dengan prosedur. Sumber daya manusia. Untuk usaha awal, sumber daya manusia yang tersedia terdiri dari 9 orang yang bertanggung jawab sebagai manajer, kemudian bendahara, penanggung jawab produksi, dan bagian pemasaran. Setiap sumber daya manusia yang kami miliki memiliki keahlian di bidangnya masing-masing, sehingga diharapkan dapat menjaga kualitas produk, memberikan pelayanan yang baik kepada konsumen, dan mampu bersaing di pasar. Ya, di sini saya akan melanjutkan tentang tadi yang sudah Mas Fahmi bahas, real business plan, rencana manajemen. Strategi pemasaran. Telah banyak penjual pakaian yang bisa dijumpai di berbagai pusat perbelanjaan seperti pasar, departemen store, dan mall. Oleh sebab itu, masyarakat harus tahu tentang keberadaan produk kami. Untuk itu, kami telah menyusun strategi pemasaran. Ada tahap-tahapannya sebagai berikut. Yang pertama ada pengembangan produk. Pakaian, tas, sepatu memanglah telah banyak dijumpai di berbagai pusat perbelanjaan. Namun, kami telah memberikan kualitas yang berbeda dan tampak lebih menarik serta lebih unik dengan bahan-bahan yang baru. Produksi ini akan menambah style baru di dunia fashion. Yang kedua, pengembangan wilayah pemasaran. Area pemasaran utama adalah di sekitar daerah tempat tinggal kami. Contohnya di kampus, Institut Agama Islam, Ibrahim Genteng, Banyuwangi. Promosi dilakukan mulai kelompok-kelompok kecil sampai pada tingkat yang lebih tinggi. Yang ketiga ada kegiatan promosi. Promosi merupakan bagian dari proses pemasaran. Promosi sangatlah mempengaruhi kelancaran dan keberhasilan suatu usaha. Kami melakukan promosi produk kami pada tahap awal melalui mulut ke mulut. Selanjutnya dilakukan promosi melalui media sosial yang kini marak di dunia maya. Strategi produksi. Kami memproduksikan model dan desain yang belum ada di pasaran. Kami juga memberikan pilihan yang menarik kepada konsumen. Kami berusaha menciptakan suatu pembaruan di dunia fashion. Proses produksi kami tidak dilakukan sewaktu-waktu saja, namun berjalan terus-menerus selama ada waktu luang. Strategi penetapan harga. Harga merupakan suatu variabel yang mempunyai peranan penting dalam dunia bisnis. Harga menunjukkan level dari suatu produk, juga menjadi acuan tentang bagaimana produk itu seharusnya bila dilihat dari harganya.
Harga yang kami tawarkan di sini kami sesuaikan dengan sarana kami, yaitu para masyarakat menengah ke bawah. Harga kami sesuaikan dengan bahan dan berbagai variabel lain. Kami akan mengutamakan kualitas produk dan tidak hanya berfokus mengambil keuntungan semata. Rencana pengembangan produksi. Rencana pengembangan produksi kami antara lain, yang pertama ada memperluas wawasan di bidang fashion, khususnya pakaian. Yang kedua, menemukan dan menciptakan cara terbaru dalam memproduksi pakaian. Dan yang ketiga, memperluas berbagai desain dan kreasi pakaian. Nah, ini yang terakhir. Keempat, meningkatkan produksi. Bab 3, penutup. Kesimpulan. Baju merupakan suatu jenis pakaian yang kami buat dengan memberikan variasi model dan bentuk yang unik serta baru. Produk kami ini bertujuan membantu masyarakat untuk lebih sering menggunakan produk dalam negeri dalam sehari-hari. Proses pemasaran dalam tahap awal kami lakukan melalui mulut ke mulut. Lalu tahap selanjutnya dilakukan melalui media sosial seperti blog, Facebook, Twitter. Harga yang kami tetapkan juga terjangkau oleh masyarakat menengah ke bawah. Kami juga menyediakan pelayanan pemesanan pakaian. Saran. Produk kami mengutamakan kepada unsur kenyamanan yang terkadang di dalamnya, sehingga membedakan produk yang sudah ada di pasaran dengan pakaian produk kami. Oleh karena itu, keterampilan dan keahlian menjadi sangat penting dalam produksi kami. Sekian presentasi dari kelompok kami. Terima kasih.